Selamat datang di channel video saya. Dalam video saya kali ini, saya mau mengajak Anda untuk mencoba memahami satu frase yang pernah diucapkan oleh orang-orang kafir pada zaman Muhammad, bahwa Muhammad cuma mengada-ada saja. Ya, jadi sebelum video ini kami sudah pernah membahas tentang topik yang sama dari 3 ayat Al-Quran. Ya, nah di sana tampak jelas bahwa orang-orang kafir dahulu sudah jelas-jelas menolak kenabian Muhammad dan juga Al-Quran. Kita akan lihat bersama-sama. Nah, inilah kutipan dari surah ke-11, surah Hud ayat 35. Ya. Jadi di sana tertulis, Allah bersabda, bahkan mereka berkata, dia cuma mengada-ada saja. Ya. Jadi fokus kita hanya sampai di ayat pertama saja. Ya. Nah, di sini yang menarik itu adalah pernyataan dari orang-orang kafir. Ya. Nah, yang dimaksud orang kafir ini adalah orang bukan Islam. Itu. Nah, karena wahyu ini diturunkan di Mekah, maka yang dimaksud itu ya bisa saja orang Yahudi, orang Arab, orang Nasrani, dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi dalam ayat itu di sini tampak jelas ada sikap penolakan terhadap Al-Quran dan juga Muhammad sebagai nabi. Nah, jadi di balik pernyataan dia cuma mengada-ada saja, di sana sudah terkandung ya satu sikap penolakan terhadap apa yang disampaikan oleh Muhammad dan juga sosok Muhammad sebagai nabi. Ya. Nah, cuma mengada-ada saja. Ya. Apa maksudnya itu? Di sini dikaitkan dengan ucapan-ucapan Muhammad. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Muhammad yang katanya itu merupakan wahyu Allah, itu hanyalah semacam rekayasa. Ya. Jadi itu diada-adakan oleh Muhammad, lalu dikatakan itu sebagai wahyu Allah. Itu. Kebetulan pengikutnya itu orang bodoh, sehingga mereka mudah dan mau saja dibodoh-bodohi. Begitu. Ya. Nah, menjadi pertanyaan kecil kita adalah ucapan mana yang mengada-ada itu? Ya. Kita coba lihat bersama-sama. Nah, saya mau mengajak Anda untuk mencoba memahami teks ya dari surah ke-11 ayat 35 tadi. Nah, jadi bahwa Muhammad cuma mengada-ada saja itu terdapat dalam ayat 35. Nah, menariknya ayat 35 ini diapiti oleh dua kelompok ayat yang berkisah tentang Nuh. Gitu. Nah, jadi ayat 25 sampai 34 itu cerita tentang Nuh. 36 sampai 48 cerita tentang Nuh. Tiba-tiba muncul ayat 35 yang sama sekali tidak ada kaitan dengan kisah atau cerita Nuh. Ya. Jadi dapat dipastikan kalau Anda membaca teks itu, ayat 35 ini sama sekali tidak punya korelasi langsung dengan dua kisah tentang Nuh tersebut, baik sebelumnya maupun sesudahnya. Ya. Tetapi frase atau sikap penolakan orang Nasrani, orang Yahudi, dengan mengatakan
Muhammad cuma mengada-ada saja itu terdapat dalam ayat 35. Nah, sehingga kalau kita mau memahami munculnya kalimat itu bukanlah tiba-tiba. Haruslah ada sebabnya sehingga orang Yahudi, orang Nasrani mengatakan Muhammad cuma mengada-ada saja. Oleh karena itulah ketika kita membaca ayat 35 ini, maka dapat dikatakan pernyataan orang kafir, pernyataan orang Yahudi dan Nasrani itu muncul, itu terkait dengan apa yang diucapkan oleh Muhammad dalam ayat 25 sampai 34, yaitu kisah tentang Nuh, di mana dalam kisah tersebut ada dialog, ya. Jadi Nabi Nuh, Nuh itu mengeluarkan pernyataan-pernyataan kepada orang-orang yang ada pada masanya, ya. Jadi keberadaan pernyataan-pernyataan Nuh ini jelas-jelas bertentangan dengan tradisi yang ada dalam Taurat dan Alkitab. Karena apa? Karena tidak ada dialog yang dilontarkan, kata-kata yang disuarakan oleh Nuh. Gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Muhammad dari situlah orang Yahudi, orang Nasrani yang adalah orang kafir akhirnya mengatakan apa yang disampaikan oleh Muhammad itu hanyalah mengada-ada saja. Ya. Muhammad hanya cuma merekayasa, ya. Jadi dialog-dialog yang dimunculkan oleh Muhammad itu adalah hasil imajinasi Muhammad. Lalu itu dikatakannya sebagai wahyu Allah. Nah, inilah dasarnya ya, supaya kita dapat memahami frasa Muhammad cuma mengada-ada saja. Dan dari sana tampak jelas bahwa Al-Quran itu merupakan hasil rekayasa Muhammad, merupakan kebohongan Muhammad, merupakan ciptaan Muhammad yang dijualnya sebagai wahyu Allah. Ya, jadi itu konteksnya supaya kita dapat memahami. Ya, jadi karena orang Yahudi, orang Nasrani dia sudah tahu kisah tentang Nuh itu. Tiba-tiba saja muncul kisah Nuh itu yang tidak ada dalam tradisinya. Sehingga dengan mudah dikatakan, oh itu hanyalah rekayasa orang tersebut. Demikianlah penjelasan kami. Semoga Anda mendapatkan pencerahan. Sekian dan terima kasih.